pagi ini bisa ketemu di Cerita Alkitab Anak di KJ Bambu Kuning. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik ya, seperti yang disapa Nathan tadi. Nah, Bu Indro, hari ini kita mau ada acara apa aja sih di Cerita Alkitab Anak? Kita mau mendengarkan cerita tentang satu murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Simon Petrus. Iya. Nah, Bu Indro, tahu nggak sih temanya hari ini, yaitu jangan membantah. Oh, jangan membantah. Iya. Mari kita nanti belajar untuk tidak membantah perintah Tuhan, tidak membantah juga perintah orang tua kita. Nah, kita semua sudah siap? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita juga mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Taat. T-A-A-T. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita Alkitab Anak selanjutnya, kita bersama-sama akan berdoa. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus untuk pelajaran cerita Alkitab Anak pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti cerita Alkitab Anak. Kiranya Tuhan mau melindungi dan membimbing kami hingga cerita Alkitab Anak ini selesai Tuhan. Kiranya juga apa yang akan disampaikan bisa menjadi panduan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu lagi ya Bu. Iya. Yang berjudul Percaya Saja. Percaya saja. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagunya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya.
Adik-adik, sudah siap mau mendengar firman Tuhan, mendengar cerita Alkitab? Benar, sudah siap? Nah, sekarang siapkan dulu Alkitabnya ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan kiranya memberkati kami, biarlah kami Tuhan berkati menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti, memahami, dan kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama membuka ayat Alkitab dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Mbak Maria. Ya, baik, Ibu akan membacakan untuk kita semua. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Bapak Simon Petrus ya Bu ya. Iya, teman Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Seperti apa itu ya Bu, menjala manusia? Wah, adik-adik mau tahu nggak bagaimana Simon Petrus yang murid Tuhan Yesus tapi menjala penjala manusia? Iya. Nah, adik-adik sebentar Ibu akan memberikan sebuah video ya Bu ya. Iya, kita mau lihat bersama-sama ya. Simon Petrus. Yuk adik-adik, kita dengarkan dan kita saksikan bersama ya. Petrus, sang penjala manusia. Petrus adalah salah seorang dari 12 murid Yesus Kristus. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang nantinya akan diberi posisi pemimpin dari ke-12 murid Yesus. Bersama saudara-saudaranya, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, Petrus bekerja sebagai seorang nelayan di salah satu danau terbesar yang ada di kota Galilea, yaitu Danau Genesaret. Danau Genesaret atau yang kita sebut sebagai Danau Galilea juga merupakan danau air tawar terbesar di Israel. Setiap pagi
dan seharian mereka akan mencari ikan di sana. Suatu ketika, Petrus melihat Yesus bersama orang banyak sedang berada di pinggir danau. Pada saat itu, Yesus sedang memberikan pengajaran dan firman Tuhan kepada orang banyak tersebut. Semakin lama, semakin banyak orang berdatangan dan ingin mendengarkan ajaran Yesus. Yesus merasa kesulitan sehingga ia meminta Petrus yang sedang berada di pinggir danau untuk membantunya memberikan pengajaran dan meminjamkan perahunya, kemudian membawanya agak ke tengah agar orang-orang banyak tersebut dapat melihat dan mendengarkan ajaran Yesus dengan lebih baik lagi. Tanpa ragu, Petrus menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Setelah pengajaran itu selesai, Petrus berkata, "Sudah semalaman kami menurunkan jala kami, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan turunkan jalamu untuk menangkap ikan." Petrus beserta saudara-saudaranya pun menurunkan jala dan menangkap sejumlah besar ikan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian Petrus tersungkur di depan lutut Yesus karena merasa mujizat yang diberikan Tuhan itu sungguh indah. "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Kemudian jawab Yesus, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa ragu, Petrus beserta saudara-saudaranya, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengikut Yesus dan menjadi murid-murid Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama melihat video tentang Tuhan Yesus, tentang Simon Petrus, murid Tuhan Yesus. Iya, betul sekali, Bu. Nah, Bu Maria, kalau tadi kita melihat dari video tadi, kira-kira pekerjaan Simon Petrus itu apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ayo adik-adik, tahu nggak yang suka makan ikan? Yang Mungkin setiap hari tahu makan nih. ikan pasti tahu Iya. apa itu pekerjaan Simon Petrus ya, Bu? Iya. Apa, Bu, pekerjaannya? Tadi Biasa pakai apa? jala ya, pakai jala, Naik ke menjari, perahu. naik perahu. Berarti pekerjaan Simon Petrus adalah seorang nelayan. Nelayan. Tapi Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau seorang murid harus apa ya? Harus Harus taat. taat kepada gurunya ya. Tidak boleh membantah Tidak ya, Bu, boleh ya. membantah. Karena Nah. Tuhan Yesus pasti mengajarkan dan mengajak hal-hal yang baik untuk murid-muridnya ya. Betul. Seperti kita juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai adik-adik juga harus taat selain Tuhan Yesus juga Pada kepada siapa lagi? siapa yang ada di rumah. Tua ya, orang Betul, tua, orang tua, papa, mama. Jika ada di sekolah harus taat dan jangan membantah oleh siapa? Kepada bapak dan ibu Guru. Benar. Iya. Adik-adik juga harus selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus ya dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita tidak boleh membantah, Bu Maria? Kalau membantah kan tidak baik ya, Bu. Karena kan semua ajaran Tuhan Yesus itu baik. Iya betul, karena Tuhan mau kita selalu menjadi anak Tuhan yang baik, yang menjadi saksi Tuhan, ya kan? Menceritakan tentang Kasih, kebaikan, tentang kasih Tuhan Yesus di kehidupan kita ya, Bu ya. Betul, iya. Nah, adik-adik, jadi pelajaran hari ini apa yang Tuhan mau dari kita anak-anaknya adalah kita menjadi anak Tuhan yang taat, yang setia dan tidak membantah. Kalau misalnya adik-adik nih sekarang sekolahnya online, nah adik-adik harus
waktunya, tidak boleh bermain terlalu banyak gitu ya. Karena di rumah ya Bu, Betul, jadinya malah asik bermain bukan di sekolah. Padahal meskipun di rumah juga kewajiban adik-adik untuk sekolah. Lalu ketika sudah mulai sekolah di sekolah, ya belajar di sekolah, PTM juga harus turut dengan nasihat dari orang tua supaya tetap sehat. Misalnya apa, Bu Maria? Selalu pakai apa? Maskernya tidak boleh dilepas ya. Iya. Selalu rajin cuci tangan, Betul. semprot hand sanitizer karena itu apa Bu? Demi apa? Melindungi dari virus. Demi kebaikan kita, demi kesehatan dan Iya, menjauhkan betul. kita dari penyakit atau virus yang sedang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ya Bu ya. Ya, Ibu percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, Apalagi anak-anak Tuhan anak yang GKJ Bambu Kuning. anak-anak yang luar biasa. Teman-teman, sebelum kita tutup cerita ibadah ini, kita nyanyikan sebuah lagu Yang yang berjudul berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, hari ini kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan kita, ya. Betul. Mari kita akan menutup cerita Alkitab Anak hari ini. Kita mau berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam kami beribadah di cerita Alkitab Anak hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita, dan kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan tidak membantah kepada Tuhan Yesus, kepada perintah orang tua yang semua kami percaya adalah untuk kebaikan kami. Karena orang tua mengasihi kami, papa mama mengasihi kami, dan terlebih Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi di cerita Alkitab Anak selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dadah. dadah.